Karena kan sumber pendanaannya Seksi 3 itu berasal dari pinjaman luar negeri. Saat itu jadi sedang loan agreement, dan kami juga secara timeline Mang Uday, kami merencanakan bahwa agar Seksi 2 dan Seksi 3 itu bisa selesai berbarengan 2024. Gitu. Agar kenapa kita mengharapkan seperti itu, karena agar utilisasi jalan tol itu bisa maksimal kita serap. Karena mungkin aku bisa jelaskan Mang Uday kepada teman-teman Mang Uday Channel juga, akses jalan di Seksi 2 itu kita kan ada dua exit ya. Ada di Bojong. Bukan, Cikulur sama Cileles. Ya. Nah, Cikulur Cileles itu kalau teman-teman mungkin bisa lihat ya, akses jalannya memang belum ini ya istilahnya, belum cukup untuk keluar secara ideal gitu, keluar tol secara ideal, karena kondisi jalannya itu statusnya masih jalan kabupaten. Iya, betul ya. Jadi memang secara status jalan itu butuh peningkatan Mang Uday, sehingga kalau kita buka Seksi 2 saja, secara utilisasi jalan tol itu jadi tidak terutilisasi maksimal. Gitu. Kalau kita Seksi 3 kan nanti keluarnya di Panimbang ya. Kita tahu Panimbang jalannya sudah jalan nasional, destinasi juga Tanjung Lesung gitu. Jadi kalau kita bangun sampai akhir, manfaatnya, utilisasinya itu lebih terasa buat masyarakat. Betul. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama selebritis Indonesia bagian Rangkas Bitung, dan kebetulan saya bersama Pak Al-Bagir ya. Ini orangnya. Beliau adalah manajer OSP ya Pak, masih? Ya, masih. PT Wika Pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang. Selamat siang Pak Al-Bagir. Siang Mang Uday, selamat siang, pagi, sore, malam ya buat para subscribers yang Mang Uday Channel. Amin. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Baik, sehat. Oke. Nah sekarang setelah kita panjang lebar ngobrolin Seksi 1 sampai dengan diresmikan oleh Pak Presiden ya. Nah sekarang kita coba ngobrol soal Seksi 2. Oke. Seksi 2, dan kemarin juga saya sempat bikin konten di lapangan, dan alhamdulillah memang penontonnya masih banyak, dan memang banyak yang mau tahu soal tol yang berada di daerah Lebak khususnya ya, sampai ke Panimbang. Nah yang mau saya tanyakan Pak, sampai dengan bulan ini ya, Juni ya, itu udah berapa persen? Terus kendala apa aja? Kalau memang ada kendala sebutkan aja. Terus apa targetnya? Misalkan sampai kapan gitu targetnya bisa dilalui lagi? Makasih Mang Uday sudah menyempatkan waktunya main-main nih ke kantor Kasera Panimbang. Terkaitan dengan Seksi 2 memang sampai Juni aku belum dapat info update-nya, tapi kalau sampai Mei kemarin itu sudah 26,43%. 26,43%. Jadi untuk Seksi 2 kita sudah berprogres panjang 24,1 kilo ya. Dari Rangkas Bitung ke Cileles itu 23,6. Oh gitu. Ada kendala misalkan cuaca kayak gitu gimana? Memang awal-awal tahun ya, karena memang cuaca banyak hujan nih Mang Uday di awal-awal tahun kemarin. Memang kita agak terkendala pekerjaan, terutama pekerjaan tanah ya, karena jalan tol itu kan awal-awal tuh pasti pekerjaan tanah dulu yang banyak, mayoritas pekerjaan tanah. Memang agak terkendala, namun kita coba untuk fokus di pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan dulu, misalnya pekerjaan pembetonan, kemudian rigid, struktur, dan lain-lain. Jadi sembari kita monitor hujan nih, kita lakukan pekerjaan lain yang bisa kita laksanakan lah. Oke. Nah terus Pak, yang kedua saya dengar ada hutan lindung ya, yang katanya juga ikut terlintasi Pak. Betul. Nah itu luasnya berapa hektar dan gimana prosesnya sekarang? Jadi hutan yang trase kita kebetulan itu ketemu sama kawasan hutan yang asetnya itu dimiliki oleh Perhutani. PT Perhutani. Kalau boleh tahu di wilayah kecamatan mana? Spot-spot sih Mang Uday, spot-spot. Tapi secara total itu sekitar 3 hektar. Di Seksi 2 ada beberapa, Seksi 3 ada beberapa. Jadi di Seksi 2 sama Seksi 3 ini total 3 hektar ada kawasan trase kita yang terlewati sama hutan milik Perhutani ini.
sedang dalam proses? Memang saat ini kita sedang proses, jadi untuk mengubah statusnya itu menjadi bisa digunakan untuk jalan tol. Itu kita harus dapat dulu surat pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dan itu belum keluar. Nah ini kita sedang berproses tentunya secara tupoksi ya Mang Uday, ini sebenarnya pembahasan tentunya menjadi tupoksinya pemerintah ya, ini BPN dan Kementerian PUPR. Namun memang kita juga support Mang Uday, support data, support segala hal yang bisa kita support. Jadi untuk mempercepat proses pelepasan kawasan hutan itu. Nah terus sambil proses berjalan ke Kementerian LH ya, Kehutanan dan LH dan Hidup, Kehutanan. ya. Apakah proses di lapangan tetap berjalan terus? Misalkan ada titik nih, dia punya kawasan hutan lindung, karena memang prosesnya belum, jadi ini ditangguhkan atau gimana gitu? Ya memang secara formil, Mang Uday, kita belum bisa masuk ke situ, karena tentunya kita harus dapat dulu rekomendasi. Jadi nanti ketika kita berproses ya, saat ini kita sedang submit persyaratan dokumen, kemudian nanti prosesnya ada verifikasi dari tim ahli. Nah verifikasi tim nanti akan memberikan rekomendasi apakah kawasan hutan itu bisa dilepaskan atau tidak. Nah minimal kita sudah dapat rekomendasi itu, nanti kita ajukan ke Kemen LHK agar kita bisa paralel. Jadi setelah itu kan setelah rekomendasi sebenarnya tinggal administrasi terkait pelepasan kawasan hutannya. Nah selama proses itu kita coba ajukan untuk kita bisa kerja paralel. Selain itu juga kita juga disupport oleh lintas kementerian juga Mang Uday. Jadi beberapa kali kita sudah rapat dengan Kemen Marifest, Kementerian Marifest dan Investasi. Alhamdulillah support sekali gitu. Jadi untuk mempercepat PSN ini, Prioritas Strategis Nasional, Kemen Marifest sangat support untuk kita bisa istilahnya secara administrasi berjalan, tapi juga pekerjaan konstruksi bisa paralel berjalan. Nah, lalu untuk target seksi 1 nih Pak, seksi 2 dari mulai Rangkas Cileles. Nah itu tahun berapa Pak? Secara timeline Mang Uday itu kita rencanakan di 2024. Udah bisa dipakai tuh ya? Sudah selesai konstruksinya. Tentu kan setelah selesai konstruksinya seperti seksi 1 kemarin ada proses uji layak fungsi, uji layak operasi dan lain-lain. Kita sih target optimis 2024 itu bisa dibuka dan bisa digunakan oleh masyarakat. Itu target optimis kita. Nah, di samping seksi 2, apakah seksi 3 juga berjalan atau memang menunggu ini selesai dulu Pak? Yang seksi 2. Jadi memang aku cerita seksi 3 ya. Seksi 3 ini kan merupakan porsi pemerintah, 33 kilo itu. Nah, informasi yang kami dapat bahwa saat ini sedang proses loan agreement. Karena kan sumber pendanaannya seksi 3 itu berasal dari pinjaman luar negeri. Saat itu jadi sedang loan agreement, dan kami juga secara timeline Mang Uday, kami merencanakan bahwa agar seksi 2 dan seksi 3 itu bisa selesai berbarengan 2024. Gitu. Kenapa kita mengharapkan seperti itu? Karena agar utilisasi jalan tol itu bisa maksimal kita serap. Karena mungkin aku bisa jelaskan Mang Uday kepada teman-teman Mang Uday Channel juga, akses jalan di seksi 2 itu kita kan ada dua exit ya. Ada di Bojong. Cikulur sama Cileles. Ya. Nah, Cikulur Cileles itu kalau teman-teman mungkin bisa lihat ya, akses jalannya memang belum ini ya istilahnya, belum cukup untuk keluar secara ideal gitu, keluar tol secara ideal, karena kondisi jalannya itu statusnya masih jalan kabupaten. Iya betul ya. Jadi memang secara status jalan itu butuh peningkatan Mang Uday, sehingga kalau kita buka seksi 2 saja, secara utilisasi jalan tol itu jadi tidak terutilisasi maksimal. Kalau kita seksi 3 kan nanti keluarnya di Panimbang ya. Kita tahu Panimbang jalannya sudah jalan nasional, destinasi juga Tanjung Lesung gitu. Jadi kalau kita bangun sampai akhir, manfaatnya, utilisasinya itu lebih terasa buat masyarakat. Betul. Nah terus tadi untuk yang seksi 2 panjang jalannya dari Rangkas Bitung Cileles berapa? 24,1 km. Yang seksi 3 dari Cileles ke
Panimbang 33 kilo. 33 kilo. Jadi total sekitar 80 triliun. 86. 86. Sorry 83. 83. Dan itu mudah-mudahan kalau keinginan PT WIKA sih berbarengan ya. Barengan. Selesainya. Harusnya agar yang seksi pengennya bareng. Karena memang dari kacamata saya juga kalau memang hanya Cileres kurang seksi saja. Betul. Kurang seksi. Betul. Jadi kalau memang langsung dipakainya bareng, karena kan daerah wisata. Ya. Dan daerah pertumbuhan ekonomi juga kan bisa ya lebih-lebihkan ya pokoknya. Makanya kita juga berharap juga mengundai inisiasi dari Pemda Lebak yang kami sangat praktis sekali, Bu Iti sudah mengusulkan kawasan industri Cileres. Itu saya yakin kalau kawasan industri Cileres itu terbangun itu bakal meningkatkan ekonomi di seksi 2 ini Lebak. Kawasan industri terpadu KIT ya, seperti di Batang, terus di Kendal. Itu kita harapkan bisa segera realisasi supaya semakin ekonomi Lebak nih semakin meningkat lagi nih Mang Uday. Oke, jadi gini, jadi menurut Pak Al-Bagir bahwa selama ini kan di lapangan simpang siur tuh, apakah memang seksi 2 dulu diberesin baru seksi 3? Ternyata di sini kita bisa disampaikan langsung oleh Pak Al-Bagir bahwa rencananya sih dan kepengennya atau targetnya seksi 2 dan 3 bareng. Bisa digunakan bareng-bareng. Jadi dalam hal ini kita bisa mendapatkan informasi yang terbaru ya. Betul. Karena di lapangan kita selama ini kan banyak yang bilang oh enggak bertahap, ada seksi 2 dulu baru beresin, seksi 3 nanti. Nah ternyata memang di sini juga ada harapan atau target ya kalau bisa 2 dan 3 harus bareng. Betul gitu. Nah kalau yang untuk pergantian lahannya Pak, untuk seksi 2 nih, atau seksi 3 mungkin udah ada atau gimana Pak? Ya kalau masalah lahan ya, pembebasan lahan itu kita paralel semua Mang Uday. Seksi 2 kita yang bisa kita bebaskan kita segera bebaskan, seksi 3 juga begitu. Iya. Gitu. Jadi kita sinergi ya sama BPN sama Kementerian PUPR dalam hal ini Saker PPK ya, untuk pelaksanaan pengadaan kita sinergi. Pokoknya ketika lahan sudah bisa dibebaskan, langsung kita bebaskan. Nah untuk yang seksi 2 ada berapa persen Pak? Seksi 2 itu terakhir sudah sekitar 70%-an ya. Aku harus lihat data, tapi sekitar 70%. Seksi 3 itu 60%-an. Oh seksi 3 udah aja ya? Sudah jalan juga, sudah jalan. Oke. Nah, jadi kalau secara total dari seksi 1, 2, 3 itu total yang sudah kita bebaskan sekitar 84%, 83%. 2 dan 3 nih ya? 1, 2, dan 3. Oh, 1 kan 100%. Oh gitu ya. 2 dan 3, kalau kita total sekitar 83%. 83%. Nah terus Pak, kalau misalkan ya katakan cuaca ya, normal lah, bersahabat, nggak seperti sekarang kan nggak jelas. Kadang yang kita prediksi mau terang, mau ini tiba-tiba hujan. Nah berapa persen sih Pak tingkat kendalanya kalau memang diganggu sama cuaca lah gitu? Memang kalau kita dari persentase memang sih cukup besar sih Mang Uday. Aku belum nggak bisa bilang berapa persen secara pasti, tapi memang karena balik lagi ini jalan tol itu kan mayoritas pekerjaan kita pekerjaan tanah. Balik lagi ke situ. Paling ada beberapa desain jalan tol misalnya jembatan, kemudian overpass. Nah selama masa hujan mungkin itu yang bisa kita maksimalkan. Struktur-struktur yang ada di jalan yang sesuai desain kita ya. Cuman untuk main route-nya yang mayoritas pekerjaan tanah gitu, itu memang kendala juga ya. Nah terus untuk di masa tenaga kerja Pak, seksi 2 sampai seksi 3 itu berapa orang? Nah kita memang untuk tenaga proyek itu hampir 70%, 80% mungkin itu kita hire dari lokal. Warga lokal. Ya, jadi kita konsepnya, kita kan punya Menkon ya. Menkon nanti berkontrak sama Sapkon. Sapkon juga kita prioritaskan yang lokal karena ada juga arahan dari Kementerian BUMN bahwa kita memberdayakan masyarakat lokal ya, TKDN istilahnya. Terus UMKM juga kita berdayakan. Jadi kita arahkan ke Menkon kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak spesifik ya Mang Uday ya, tidak membutuhkan keahlian khusus kita fokuskan untuk kita hire UMKM, kita hire tenaga lokal sehingga secara persentase sekitar 70-80% itu pekerja proyek kita tenaga lokal. Oke. Nah kalau dari segi anggaran Pak untuk seksi 2 seksi 3 berapa triliun? Anggaran total Mang Uday ya untuk
ini ada beberapa komponen sih. Kalau biaya konstruksi saja itu sekitar 5,6 triliun. Itu biaya konstruksi saja. 2 dan 3. 1, 2 dan 3. 1, 1, 2 dan 3. Itu 5,6 triliun secara konstruksi. Namun kalau secara investasi jalan tol ini kan proyek investasi, Bang Uday. Di situ ada selain konstruksi, ada komponen banyak lah, komponen desain, terus biaya kita buat gerbang-gerbang tol dan lain-lain. Itu totalnya investasi 8,3 triliun. Nah, yang terakhir yang saya mau tanyakan ini Pak, terkait rest area. Yes. Yang sana ini belum jadi, kenapa tuh Pak? Betul Bang Uday. Jadi memang rest area ini saat ini kita sedang dalam proses perencanaan. Rencananya memang insya Allah kita buka nanti di bulan Oktober ini. Namun memang kita strategi kita bertahap, jadi ada staging. Jadi ada namanya SPM, standar pelayanan minimal jalan tol. Nah di situ itu mempersyaratkan rest area minimal itu ada toilet, ada tempat parkir, terus PGU ya, lampu, penerangan dan lain-lain. SBU enggak, SBU nggak wajib, itu bisnis. Tapi kalau di SPM itu penerangan PGU, kemudian tempat ibadah. Nah itu yang diwajibkan. Nah nanti insya Allah bulan Oktober ini kami masih dalam proses perencanaan. Insya Allah kita akan buka. Tapi memang step 1 lah. Yang penting kita memenuhi SPM dulu. Jadi mungkin aku bisa jawab juga Maudy kenapa kita agak lama nih dengan rest area. Memang rest area kita ini secara master plan ini teman-teman Maudy juga. Ini mau kita bangun kita mau bangun menjadi salah satu landmark di Banten gitu. Jadi kita mau di peraturan menteri yang baru itu diperbolehkan kemudian kita bangun hotel. Kemudian kita bisa juga ada SPBL istilahnya untuk bahan bakar listrik dan lain-lain sebagainya. Nah ini yang kita sedang develop kemudian rencanakan sehingga nanti rest area ini kita rencanakan bisa menjadi destinasi baru nih buat teman-teman di daerah Banten dan sekitarnya untuk mencoba experience lah sebuah rest area dengan konsep kekinian gitu yang mungkin agak berbeda dengan rest area lain pada umumnya. Makanya kita memang butuh perencanaan agak lama nih. Nah, terus untuk yang seksi 2, seksi 3 nanti ada rest area lain? Seksi 2 ada 1, seksi 3 juga ada 1. Tapi yang rest area seksi 3 itu kewajiban pemerintah. Oh gitu ya, pemerintah. Nah, terus ada hal-hal yang mau disampaikan ke teman-teman Bang Uday Channel. Takut saya nanyanya kurang dalam nih. Silakan sampaikan Pak. Oke, aku sih buat teman-teman Bang Uday Channel mungkin yang udah ngerasain jalan tol Serang Panimbang ya seksi 1. Kalau misalnya teman-teman ada kendala di perjalanan atau misalnya ya banyak lah ban bocor atau mesin kurang baik, itu bisa langsung menghubungi call center kita ya. Sekarang juga bisa lewat WhatsApp Bang Uday. Oh bisa ya? Bisa lewat WhatsApp. Jadi biasanya kalau nelfon pakai telepon biasa kan bayar ya. Kalau dengan WhatsApp ini free, jadi 24 jam kita bisa bisa mengakses call center kita. Call center kita itu bisa dilihat di trase jalan tol kita, di Instagram kita juga ada, jadi bisa di Twitter kita juga bisa dihubungi di situ, jadi bisa dihubungi. Dan untuk sesi 2, sesi 3 mohon bersabar dalam proses pembangunan dan 2024 insya Allah kita selesaikan. Oke, siap. Makasih Pak Al-Bagir. Teman-teman itu aja informasi hari ini, dan yang pasti ikutin terus videonya karena Bang Uday selalu menyuguhkan tol dari awal sampai dengan selesai, dan ikutin terus videonya. Jangan lupa di subscribe, like, serta di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Sip, makasih Pak. Thank you, makasih. Oke.